Ada cosplay lagi. Another day, another cosplay. Nomor 456 dengan rambut-rambut ala Korea, opa-opa yang sebenarnya nggak mirip, lebih mirip ke sopir angkot kayak. Nggak tahu juga. Ya, aku sekarang lagi cosplay jadi Ki-eun di serial Netflix yang berjudul Squid Game, yang belakangan ini lagi booming banget, lagi viral banget karena series ini tuh ceritanya seru banget, nggak cuma dari alur atau plotnya aja ya, tapi juga kelanjutan season 2-nya itu seperti apa, dan masih banyak misteri-misteri yang ada di series tersebut. Wow, nggak sabar deh menunggu season 2-nya. Dan jujur ya, ketika pertama kali aku ngelihat, aku kan sebelumnya belum pernah ya nonton series Netflix itu, tapi karena harus ada kerjaan kayak gini, aku iseng lah untuk riset kan, nonton satu episode dari Squid Game ini. Tapi kok asik juga, kok seru juga, lama-lama nggak kerasa udah sampai tamat season 1 ya. Wow, keren habis deh pokoknya. Jadi buat kalian yang nggak tahu alur atau cerita dari series ini seperti apa sih? Nah, mari saya ceritakan sedikit ya. Jadi di film ini tuh sebenarnya diceritakan ada sekumpulan orang yang hidupnya susah lah pokoknya. Untuk makannya susah, bahkan mereka terlilit hutang hingga ratusan juta won. Dan akhirnya ada sebuah organisasi misterius yang menawarkan orang-orang susah ini untuk bermain game atau permainan gitu ya. Iming-imingnya adalah mereka bisa mendapatkan uang tunai sebesar pokoknya miliaran rupiah lah. Jangan aku sebut ntar spoiler juga kan. Miliaran won maksud saya, bukan rupiah ya, miliaran won. Tapi jika mereka gagal melakukan permainan yang direncanakan oleh si organisasi rahasia ini, maka yang menjadi taruhan adalah nyawa mereka. Wow, alias langsung tewas di tempat kalau mereka gagal atau kalah pada permainan tersebut. Jadi permainannya apa aja sih? Sebenarnya gampang banget. Permainan itu permainan zaman kecil yang populer di Korea. Atau bahkan masyarakat Asia atau Indonesia sendiri pun sebenarnya nggak akan asing ya dari beberapa permainan ini. Jadi di film Squid Game ini terdapat 6 permainan yang harus dimainkan oleh beberapa orang itu tadi agar mereka mendapatkan hadiah uang tunai miliaran rupiah itu. Apa aja sih permainannya? Yang pertama adalah permainan red light, green light. Red light, green light ini kalau diartikan adalah ya lampu merah, lampu hijau. Mungkin konsep permainnya akan kurang lebih pasti kalian juga familiar ya, apalagi orang yang lahir di 90-an ke atas ya, 90, 80, 70. Kalau 2000-an kayaknya udah nggak main kayak gitu, mereka semua pada main gadget sih kayaknya sih ya. Nah, jadi permainan green light, red light, green light ini itu konsepnya simple. Sebenarnya ada satu orang penjaga dan orang lainnya itu sebagai peserta gitu ya. Nah, yang jadi penjaga ini awalnya itu harus menutup matanya, dan ketika si penjaga itu menutup mata atau membalikkan pandangannya ke belakang gitu ya, si beberapa peserta ini harus melangkah maju sampai ke titik finish. Tapi kalau misalnya si penjaga ini menengok ke arah peserta, maka tidak boleh ada yang bergerak sedikit pun. Ya, jadi harus berhenti gitu, nge-freeze gitu. Kalau ada yang bergerak sedikit aja, maka akan dianggap gugur. Tapi khusus di game Squid Game ini, mereka yang gugur itu nggak cuma gugur dari permainan, tapi juga harus kehilangan nyawa. Wow, so scary. Permainan kedua yaitu adalah gulali, atau bahasa Inggrisnya adalah sugar honeycomb. Sugar honeycomb. Honeycomb itu adalah serang laba, sugar adalah gula. Jadi sugar honeycomb adalah gulali. Nggak nyambung sih, ya, tapi emang itu bahasa Inggrisnya, sugar honeycomb, gulali. Nah, kalau yang permainan satu ini tuh pasti aku yakin masyarakat Indonesia akan sedikit asing ya, karena di sini kita gulali itu pakai gulali yang apa, kayak digulung-gulung jadi bantal, jadi guling gitu loh. Tapi kalau di Korea sendiri, gulalinya tuh ditaruh ke sebuah kaleng tipis ya kan. Lalu gulali yang ada di kaleng itu mempunyai berbagai macam bentuk. Ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang lingkaran, ada juga yang bentuknya bintang dan payung. Aku ulangi, bentuknya kalau dalam bahasa Inggris adalah ada circle atau lingkaran, ada square atau kotak,
Ada triangle. Triangle ya, bukan triangle, bukan juga triangle, tapi triangle. Tri itu 3, angle itu sudut. Angle sudut ya, bukan angel. Kalau angel itu adalah malaikat. Dan beberapa dari bentuk ini juga mirip dengan lambang atau logo dari organisasi misterius itu. Ada square, circle, and triangle. Ada segitiga, kotak. Ini nih. Ada segitiga, ada circle, triangle, and square. Oke? Nah, jadi di permainan gulali ini, satu kaleng itu yang berisikan gulali itu sepaket sama jarum ya kan. Nah, fungsi dari jarum ini apa sih? Fungsi dari jarum ini itu adalah untuk memisahkan antara bentuk dan juga gulali yang luarnya itu akan berhasil mencapai ke tahap berikutnya. Tapi sekali lagi, kalau mereka gagal, mereka akan dibunuh di tempat. Permainannya simple, konsekuensinya itu loh yang susah. Permainan berikutnya itu adalah tug of war atau permainan yang mungkin akan familiar sekali dengan orang-orang atau anak-anak Indonesia, apalagi buat kalian-kalian yang sering banget berpartisipasi dalam lomba 17-an atau Agustusan gitu ya. Pastikan itu banyak banget tuh. Kadang kita mainnya itu pakai tarik tambang ini atau dalam bahasa Inggrisnya adalah tug of war. Tapi di Squid Game ini itu mainnya nggak di tanah biasa kayak kita di daratan gitu ya. Tapi mereka ini mainnya di ketinggian gitu ya. Jadi regu A dipisahkan oleh regu B dan di tengah-tengahnya ada jurang. Ya, kalian tahu. Kalau yang kalah pasti akan keseret dan akhirnya akan jatuh dan 10 orang akan mati secara bersamaan. Wow. So scary, isn't it? Yang berikutnya adalah permainan yang sudah sangat familiar banget pasti bagi anak-anak Indonesia tahun 90-an ke atas, yaitu adalah permainan kelereng. Nah, tapi di Korea sendiri ada permainan yang cukup berbeda dengan yang ada di Indonesia untuk permainan kelereng, yaitu adalah pertaruhan kelereng itu dengan cara menebak di tangan lawan itu apakah terdapat kelereng dengan jumlah ganjil atau jumlah genap. Jika ada satu yang kalah, ya kan, yang kelerengnya habis, maka ya seperti biasa akan ditembak di tempat dan langsung mati dan tidak bisa melanjutkan permainan dan juga tidak bisa melanjutkan kehidupan, tidak bisa membayar hutang-hutang mereka dan mereka berakhir mengenaskan. Yang berikutnya permainannya adalah glass stepping bridge atau jembatan kaca gitu ya, lomba melompati jembatan kaca. Nah, di film ini mereka diharuskan untuk melompati jembatan kaca yang terdapat 2 jenis kaca di jembatan ini, yaitu ada kaca yang sangat kokoh yang bahkan bisa ditumpangi oleh 2 orang sekaligus, dan yang satunya lagi adalah kaca yang sangat tipis yang akan langsung pecah ketika kalian melompati kaca tersebut. Peraturannya adalah mereka harus menyeberangi jembatan itu untuk mencapai tujuan, ya kan? Dan mereka juga harus menebak manakah kaca yang tebal yang bisa digunakan untuk pijakan. Jika mereka salah pilih kaca untuk dipijak, sekali lagi, they're gonna die. Yang terakhir ya permainan dari judul game itu sendiri, yaitu Squid Game atau permainan cumi-cumi. Kalau yang permainan ini pasti sangat asing banget ya bagi anak-anak Indonesia karena kita juga nggak ada game cumi-cumi kayak gini. Tapi ini lebih mirip ke gobak sodor sih. Jadi ada konsepnya itu ada penjaga sama ada penyerang. Yang satu orang itu menjaga, yang satu orang itu menyerang untuk memasuki titik lingkaran yang ada di ujung gambar cumi-cumi itu. Nah, sekali lagi jika kalah, mereka akan mati. Tapi jika mereka menang, karena ini adalah game terakhir, dan sekali lagi Gi-hun yang sedang aku cosplay itu ternyata menang, maka Gi-hun berhak atas hadiah uang miliaran. Kok aku jadi spoiler sih? Ups, sorry ya kalau spoiler, sorry. Jadi itu tadi adalah ke-6 permainan yang ada di serial Squid Game di Netflix, beserta juga bahasa Inggrisnya untuk masing-masing game yang mungkin kalian juga barusan ketahui ya bahasa Inggris dari masing-masing game tersebut. Gimana? Cukup menegangkan bukan filmnya? Kalau kalian penasaran silahkan ditonton sendiri series dari Netflix yang berjudul Squid Game ini. Nah, jika kalian pengen nyoba salah satu dari 6 permainan ini, kira-kira kalian pengen nyoba yang mana?
Dan menurut kalian yang paling menyeramkan yang mana sih? Tulis komentar kalian di bawah ya. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar kampung Inggris, silahkan tulis aja di kolom komentar nanti. Atau nanti akan aku tuliskan link untuk nyambung langsung ke CS Kampung Inggris Eureka ya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye. Aku akan melanjutkan game ini. Aku harus menangkan kalian, teman-teman. Maaf, aku harus menangkan kalian. Aku akan melanjutkan game ini.